Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, Bu. Bagus. Alhamdulillah semuanya satu walafiat ya. Baik, kita langsung saja melanjutkan materi minggu lalu ya. Apa ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang titrasi, asam kuat, dan basa lemah, Bu. Wah, ternyata kalian masih ingat ya. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang titrasi asam kuat basa kuat dan titrasi asam kuat basa lemah. Untuk materi kali ini, kita akan belajar tentang titrasi asam lemah dan basa kuat. Coba, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh dari asam lemah dan basa kuat? Dari asam lemah dulu ya, apakah ada yang bisa menyebutkan 3 contoh dari asam lemah? Saya, Bu. Wah, semangat sekali ya. Kalau begitu, coba Putri deh. Coba sebutkan 3 contoh asam lemah. Contoh asam lemah itu ada HF, CH3COOH, dan HCOOH. Ya, bagus. Benar ya. HF, CH3COOH, dan HCOOH merupakan contoh dari asam lemah. Selanjutnya, adakah yang bisa menyebutkan 3 contoh dari basa kuat? Saya, Bu. Oke, Riri. Contoh basa kuat itu ada NaOH, KOH, dan CaOH2, Bu. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah kalian semua masih ingat ya tentang asam lemah dan basa kuat. Baiklah, untuk melanjutkan ke materi titrasi asam lemah dan basa kuat, coba kalian perhatikan paragraf yang sudah Ibu tampilkan. Baik, kalau sudah selesai membaca, dari paragraf yang sudah Ibu tampilkan tersebut, coba kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian yang kemarin ya. Lalu kalian coba untuk membuat prosedur percobaan untuk praktikum kita tentang titrasi asam lemah dan basa kuat. Baik, Ibu. Baiklah, karena waktunya sudah mau habis, kalian lanjutkan pekerjaan kalian ya. Jangan lupa untuk dikumpulkan ke Ibu 1 hari sebelum pertemuan minggu depan. Baik, kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. siang, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Yuk kita berdoa dulu sebelum mulai pelajarannya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang absen tidak hari ini? Nihil, Bu. Alhamdulillah rajin sekali ya, kelas ini selalu penuh kelasnya. Untuk pertemuan minggu lalu, Ibu sudah memberikan kalian paragraf tentang titrasi asam lemah dan basa kuat. Dan Ibu juga sudah meminta kalian untuk membuat prosedur terkait titrasi asam lemah dan basa kuat. Dan Ibu juga sudah menerima semua hasil kerja kalian. Sudah Ibu periksa juga. Dan untuk prosedur percobaan titrasi asam lemah dan basa kuat kita kali ini, kita akan menggunakan prosedur dari kelompok 2. Kelompok lain juga sudah bagus, hanya saja prosedur kelompok 2 sedikit lebih baik. Mungkin nanti bisa lebih baik untuk pembuatan prosedur selanjutnya. Baiklah, kalau begitu kita mulai saja percobaannya. Kalian bisa berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Ingat, kenakan perlengkapan praktikum kalian dan lakukan percobaan dengan hati-hati ya. Baik, Ibu. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum titrasi ini adalah statif, lem buret 50 ml, corong, beker gelas 100 ml, Erlenmeyer 100 ml, labu ukur 100 ml, pipet ukur 10 ml, pipet filler, pipet tetes, indikator fenolphthalein 1%, larutan NaOH 1 molaritas, asam cuka, botol semprot dan air, serta tisu.
Langkah pertama dari praktikum ini adalah kita mengencerkan asam cuka yang ingin kita ketahui konsentrasinya. Caranya adalah dengan mengambil atau memipet 10 ml asam cuka dengan menggunakan pipet ukur, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur. Nah, setelah kalian mengetahui bagaimana cara menggunakan pipet ukur, maka kita ambil atau kita ukur sebanyak 10 ml asam cuka. Larutan yang sudah kita ambil tadi kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur. Asam cuka yang sudah berada di dalam labu ukur tersebut akan kita encerkan. Caranya adalah dengan menambahkan aquades atau air suling. Kita tambahkan aquades atau air suling tersebut sampai mendekati tanda batas dari labu ukur tersebut. Jika sudah mendekati tanda batas, kita bisa menggunakan pipet tetes untuk membantu kita mengepaskannya. Ingat teman-teman, dalam penggunaan labu ukur pun, ketika kita mengepaskan ke tanda batas, maka kita harus sejajar dengan tanda batas tersebut. Pengukuran dianggap selesai jika meniskus cekung dari larutan sudah sejajar dengan tanda batas. Selanjutnya kita bisa menutup labu ukur, kemudian kita homogenkan larutannya. Langkah selanjutnya adalah kita ambil atau kita pipet sebanyak 10 ml larutan asam cuka yang sudah kita encerkan tadi dengan menggunakan pipet ukur dan kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya kita akan menggunakan buret. Setelah kalian mengetahui bagaimana tata cara menggunakan buret, selanjutnya kita akan melakukan proses titrasi. Pertama kita masukkan larutan NaOH 1 molaritas ke dalam buret. Kemudian jangan lupa untuk mengisi bagian bawah buret agar terisi pula dengan larutan. Selanjutnya kita tentukan skala awal larutan di dalam buret. Di sini saya menggunakan skala 0 sebagai skala awal titrasi yang saya lakukan. Jadi saya paskan meniskus cekung larutan NaOH pada skala 0 pada skala buret. Langkah selanjutnya adalah kita meneteskan 1-3 tetes indikator PP ke dalam larutan asam cuka yang akan kita titrasi. Kemudian kita titrasi asam cuka tersebut dengan menggunakan NaOH yang berada di dalam buret. Proses titrasi dikatakan selesai jika larutan asam cuka yang berada di dalam Erlenmeyer berubah warna menjadi warna pink seulas. Nah teman-teman, ini adalah hasil titrasi yang saya lakukan. Jika warna sudah berubah menjadi pink seulas, langkah selanjutnya adalah kita diamkan selama 2 menit. Jika larutan tersebut sudah tidak berubah warna lagi, maka titrasi dikatakan selesai. Ini adalah hasil pertama dari titrasi yang saya lakukan. Langkah selanjutnya adalah kita membaca skala buret. Pada titrasi pertama ini, jumlah NaOH yang dibutuhkan untuk menitrasi asam cuka yang terdapat di dalam Erlenmeyer adalah sebanyak 4,2 ml. Nah, ini adalah hasil dari titrasi yang saya lakukan dengan 3 kali ulangan. Pada titrasi pertama, saya mendapatkan hasil 4,2 ml. Pada titrasi kedua, saya mendapatkan hasil 4,3 ml. Dan pada titrasi ketiga, saya mendapatkan hasil 4,3 ml. Setelah kalian melakukan percobaan, jangan lupa untuk masukkan data hasil percobaan kalian ke tabel pengamatan yang sudah Ibu berikan ya. Baik, kalau sudah selesai, kelompok siapa yang ingin mencoba untuk membacakan hasil percobaannya? Kelompok 1, Bu. Baik, silahkan Tiara, kelompok 1. Baiklah, hasil dari percobaan kami yaitu percobaan pertama, volume NaOH dengan 4,2 ml. Kemudian percobaan ketiga itu 4,3 ml. Kelompok 3 dengan volume NaOH 4,3 ml. Dan rata-rata dari volume NaOH yaitu 4,26 ml. Sedangkan volume CH3COOH percobaan pertama itu 10 ml, percobaan kedua itu 10 ml, dan percobaan ketiga itu 10 ml dengan rata-rata volume CH3COOH yaitu 10 ml. Bagus sekali ya kelompok 1. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu titrat dan apa itu titrat? Coba dari percobaan tadi, siapa yang bisa menyebutkan yang mana yang titrat dan yang mana yang titrat? Saya, Bu. Iya, silahkan Adele. Pada percobaan yang sudah kita lakukan tadi, yang menjadi titrannya adalah larutan NaOH dan yang menjadi titratnya adalah larutan CH3COOH. Ya, bagus sekali. Benar ya? Nah, kalian kan sudah melakukan percobaan titrasi asam lemah dan basa kuat. Kira-kira ada tidak yang tahu apa tujuan dari percobaan kita tadi? Saya, Bu. Baik, silahkan Syarifah.
Jadi, tujuan dari percobaan titrasi asam lemah basa kuat yang sudah kami lakukan tadi adalah untuk mengetahui konsentrasi dari CH3COOH, Bu. Nah, untuk mencari nilai konsentrasi CH3COOH dari titrasi dengan menggunakan data yang telah diperoleh melalui persamaan reaksi dan perbandingan koefisien. Coba siapa yang mau menuliskan persamaan reaksi percobaan kita tadi? Saya, Bu. Baik, silakan Riri ditulis di papan ya. CH3COOH plus NaOH akan menjadi CH3COONa plus H2O. Ya, bagus sekali ya, sudah benar. Dari persamaan reaksi yang telah dituliskan oleh Riri dan berdasarkan volume NaOH yang kita gunakan, kita dapat menentukan konsentrasi dari larutan CH3COOH yang kita titrasi tadi. Sekarang Ibu minta masing-masing dari kalian untuk menghitung berapakah konsentrasi dari larutan CH3COOH yang kita titrasi tadi. Kalau sudah, silakan satu orang maju ke depan ya. Saya, Bu. Iya, baik, silakan Putri. Mol NaOH sama dengan molalitas NaOH dikali volume NaOH rata-rata, sama dengan 0,1 mol per liter dikali 0,00426, sama dengan 0,000426 mol. Mol CH3COOH sama dengan koefisien CH3COOH dibagi koefisien NaOH dikali mol NaOH, sama dengan 1/1 dikali 0,000426 mol, sama dengan 0,000426 mol. Konsentrasi CH3COOH sama dengan mol CH3COOH dibagi volume CH3COOH, sama dengan 0,00426 mol dibagi 0,01 liter, yang hasilnya 0,0426 mol per liter. Oke, jadi berapa konsentrasi dari CH3COOH yang tadi? 0,0426 mol per liter, Bu. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang berbeda? Tidak, Bu. Baik, bagus ya kalau begitu kalian semua sudah pintar-pintar. Sekarang coba kalian perhatikan mol dari NaOH dan CH3COOH. Berapa besar molnya? Besar mol NaOH dan mol CH3COOH sama, Bu, yaitu 0,000426. Ya, benar, besar molnya sama. Hal ini menunjukkan bahwa larutan NaOH dan CH3COOH akan mencapai titik ekuivalennya pada 0,000426 mol per liter. Baiklah, sampai di sini, adakah yang ingin menyimpulkan apa itu titrasi asam lemah dan basa kuat? Saya, Bu. Ya, silahkan Adele. Titrasi asam lemah basa kuat adalah metode yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi asam lemah yang belum diketahui konsentrasinya menggunakan larutan basa kuat yang sudah diketahui konsentrasinya dengan bantuan indikator sampai tercapai titik ekuivalen. Ya, bagus sekali, benar ya. Jadi dengan menggunakan metode titrasi ini, kita dapat mengetahui konsentrasi suatu larutan asam lemah yang belum diketahui konsentrasinya, yaitu dengan cara menambahkan atau mereaksikan larutan basa kuat yang telah diketahui dengan tepat konsentrasinya atau larutan baku ke dalam larutan asam lemah dengan bantuan indikator sehingga mencapai titik ekuivalennya. Sedangkan untuk titik akhir titrasi hanya sebagai penunjuk bahwa sudah tercapainya titik ekuivalen. Nah, pada titrasi asam lemah dan basa kuat ini terdapat kurva, tetapi kita tidak akan membahas kurva tersebut sekarang. Kalian akan mempelajari kurva titrasi pada tingkat selanjutnya. Baiklah, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Silakan lanjutkan ke mata pelajaran berikutnya. Dan jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.